Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nurfianto. Saya dari Prodi Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Usuluddin, IAIN Kudus. Kali ini saya akan mencoba membuat video tentang jurnal yang saya buat sendiri, yaitu dengan judul jurnal Peran Majelis Dzikir terhadap peningkatan sikap sosial pada remaja. Atau dalam bahasa Inggrisnya, The Role of Dzikir Contribute on Increasing Social Attitude in Adolescents. Ya, langsung saja masuk ke bagiannya. Yang pertama itu ada abstrak sendiri, yaitu saya menjelaskan di sini akhlak ataupun karakter merupakan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang telah melekat pada diri seseorang. Akhlak menyangkut hal yang berhubungan dengan perbuatan amar ma'ruf dan mungkar atau buruk ya. Dalam tindakan seorang manusia yang panutannya bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalam hal ini, Majelis Dzikir mempunyai peranan penting dalam berkontribusi pembentukan karakter remaja. Jurnal ini pun membahas tentang peranan Majelis Dzikir dalam pembentukan karakter remaja, yaitu Majelis Dzikir secara tujuannya adalah memerangi hati atau kisah al-qalbi. Ketika hatinya baik, maka amal perbuatan akan baik. Majelis Dzikir tidak hanya mengadakan dzikir, namun mengadakan kegiatan-kegiatan untuk membentuk karakter remaja. Itu tadi abstrak yang saya buat dalam jurnal. Ya, selanjutnya itu ada pendahuluan. Sini saya memasukkan pendahuluan, yaitu ajaran dzikir atau tarekat tidak bisa dipisahkan. Kenapa demikian? Karena seorang kiai itu memiliki peran atau memimpin para santri dan jamaahnya mengamalkan amalan-amalan tarekatnya, terutama amalan dzikir sebagaimana amalan utamanya. Dalam lingkungannya, amalan dzikir telah menjadi suatu ciri khas, kebiasaan dan tradisi rutin dalam rangka meningkatkan kualitas kedekatan dan ketakwaan diri mencari kerinduan Allah SWT. Dengan membentengi diri dari pengaruh kehidupan modern yang dipandang dapat merusak tatanan kehidupan umat Islam. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan muda-mudi dewasa ini. Cenderung memperhatikan fenomena tersebut terjadi karena para generasi muda terlalu mengikuti hawa nafsu mereka. Mengapa demikian? Sehingga banyak yang lupa atas eksistensi dirinya serta esensi kekuasaan Tuhannya. Kemudian kemajuan material ya, sebagai hasil dari teknologi yang telah menciptakan berbagai kemudahan bagi manusia dalam menjalani hidupnya. Namun dalam kenyataannya kemajuan ini bukanlah garis lurus untuk kemudahan, kesenangan dan juga kenikmatan lahiriah yang dirasakan oleh sains dan teknologi. Kemajuan tersebut tidak selalu memberikan kesenangan dan kepuasan batin semata. Bahkan ada yang menganggap sebagai malapetaka bagi manusia untuk mendapat kesenangan batin. Banyak yang memilih tasawuf atau dzikir sebagai terapi bagi derita yang dirasakan. Kemudian pembahasannya. Pengertian majelis dzikir sendiri itu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti duduk ya. Maksudnya duduk ya. Kata majelis ya. Majelis yang berarti duduk tadi, bentuk isim makan yang mengandung arti tempat duduk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian majelis adalah pertemuan atau perkumpulan orang banyak atau bangunan tempat orang berkumpul. Dikutip dari Kamus Bahasa Indonesia tahun 1999 ya. Dzikir dalam Kamus Bahasa Arab yang berarti menyebut atau mengucapkan. Dzikir dalam arti lain renungan, pengajaran, atau istilah dzikir sama halnya dengan menghafal ya. Hanya saja perbedaannya dalam menghafal mengandung makna menyimpan, sedangkan dzikir mengandung makna mengingat. Dari Kamus Al-Munawir ya, Terbitan Surabaya, Pustaka Publikasi 1997. Selanjutnya, dzikir adalah pembersihan hati, ilmu agama atau inti ilmu agama, pelindung dari sifat munafik, ibadah yang paling mulia dan kunci semua keberhasilan.
Bentuk penglihatan ini diberikan kepada orang yang selalu bermawas diri, ya, atau muraqabah, mendekatkan diri, bertafakur atau berpikir, ya, fikrun, dan bersiap diri maksudnya, maaf, iqbal, bagi kehidupan akhirat. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat kedua, yang mana Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin ialah orang yang mereka beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya bertambahlah iman mereka kepada Tuhan mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi ketika bisa diambil arti atau makna, ya, dari surat Al-Anfal ayat kedua. Kemudian ada lagi, Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang patut kita teladani, baik qauliyahnya maupun haliyahnya. Maksudnya sini adalah perkataannya atau perkataannya. Rasulullah tetap mencerminkan sifat ketawaduan yang mulia, tidak pernah bersikap kasar, tidak pernah malu berteman dengan siapa saja, baik itu dari kalangan kasta atas maupun kasta bawah. Rasulullah selalu berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Rasulullah pun tidak bersikap dengki, berprasangka buruk atau suudzon, atau mencari-cari kesalahan sesama muslim pada zaman itu. Hal ini juga terkait dengan zikiran yang biasa dilakukan Rasulullah SAW secara kontinu atau istiqomah, ya, dan tidak mengeluh dengan apa yang dikerjakan, dan dilihat dari sifat-sifat yang telah disebutkan sebelumnya. Di sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa remaja melatih diri dengan berzikir akan memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dan sebaiknya remaja mempelajari zikir perlu adanya guru yang membimbing dan dalam berzikir. Hal ini ditujukan untuk menjadikan remaja lebih terfokus dan terarah yang karena dibimbing oleh guru tersebut. Kemudian ada lagi simpulannya. Jadi dari jurnal yang saya buat tadi, ya, ada simpulannya, yaitu hidup manusia di dunia ini ternyata bukanlah sekedar hidup, akan tetapi mempunyai makna hidup dalam menjadi hidupnya, yaitu untuk abdi atau beribadah dan khalifah di dunia ini. Untuk mencapai makna hidup, maka manusia harus selalu menjadikan fitrahnya agar naluri yang cenderung untuk mencari dan mengenal Allah Subhanahu wa taala bisa selalu terjaga. Zikir adalah kekhusyuan, niat yang baik, ikhlas, dan yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan menuntun hambanya untuk mendekat atau untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan dan mendapatkan ridhonya. Dengan demikian, zikir memiliki daya terap yang tinggi, baik bagi kualitas kesehatan fisik maupun psikologis manusia, yang akan ikut menjamin kualitas hidup di dunia dan akhirat. Ya, itu tadi beberapa kajian atau penjelasan sedikit penjelasan jurnal dari peran berzikir terhadap peningkatan sikap sosial pada remaja. Saya cukupkan sampai sini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.